Alhamdulillah. Janjian. dong. Aku kan janjian. Oh, Ayo belum. kita sama-sama. Tapi Terus sama-samanya bilangnya nggak Udah begitu. aja. Saya bilang jamaah. Oh jamaah gitu. Ulang. 1, 2, 3. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kan yang siaran lokal baru gabung. Oh iya, tos dulu kita. Gimana sih? 12 tahun. Janjian dia. 12 tahun bersama masih slack juga ya. Buat jamaah Islam yang ada di rumah yang baru gabung, Masya Allah ya. Hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah penghalang rezeki rumah tangga. Nah, ini. Buat semuanya, pernah lihat nggak? Ada letak rumah lah, inilah. Oh, yang bentuk rumah. Bentuk rumah. Itu kan kadang-kala, jangan-jangan bentuk rumahnya menghalangi rezeki. Oh benar, saya pernah dengar juga nih katanya, Iya. kalau beli rumah jangan ditusuk sate, itu bahaya katanya, selain banyak setan, itu juga rawan nanti dicabrak sama mobil. Iya juga Di sih. Kecelakaan. Kan tusuk satu berarti langsung gini kan? Iya, kadang ada yang bagus itu rumah yang ngantong, kelihatannya kecil depan, tapi belakangnya lapangan bola. Oh. Ngantong istilahnya itu ya. Ini gimana nih Ustaz Syam nih? Apakah itu benar kenyataan atau mitos belaka? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustaz Maulana, Ustaz Hilman, Ustaz Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Maka subhanallah, ternyata penjelasan atau mitos-mitos dari orang tua kita dulu itu tidak serta-merta kita bantah atau kita langsung mengatakan wah syirik, oh apa segala macam. Maka subhanallah, ternyata kalau kita lihat secara ilmiah, memang beberapa nasihat dari orang tua kita perlu untuk kita dengarkan dan perlu untuk kita pertimbangkan. Contoh misalnya rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate yang dimaksud itu adalah jalan langsung tiba-tiba dia gitu ya. Rumahnya di depan. Dia ada di pertigaan. Ada pertigaan. Tapi dia di bagian lurusnya itu. Nah, bagian di jalan lurusnya depannya. ini rumahnya di depan sini, subhanallah. Kalau dalam mitosnya mengatakan rumah tersebut rezekinya tidak bagus. Nah, dan banyak hantu. Banyak hantunya, tidak bagus rezekinya. Tapi kalau kita kaitkan daripada ilmu yang dipelajari oleh guru-guru kita tadi sudah disampaikan, kita lihat dulu gambar-gambar yang ada. Mungkin ada gambar rumah kebalik. Iya. Ini arsiteknya gambarnya pas gitu dikasih tukang. Nih, gambar begini rumahnya begini. Ya, tukangnya gambarnya pas lagi ditinggal balik-balik udah rumahnya kebalik gitu ya. Kalau kita lihat rumah ini, perkiraan saya ini adalah mahasiswa arsitektur kehabisan bahan skripsi gitu. Iya. Jadi apalagi yang bikin unik gitu ya. Ini modelnya saja nih, tetap aja itu bukan atap, mungkin itu adalah sesuatu untuk hiburan semata ya. Namun ternyata sesuatu yang kita bikin itu khalif tu'raf kalau istilah bahasa Arab. Bikinlah berbeda sehingga akan terkenal. Ini salah satu trik supaya terkenal rumahnya karena unik gitu ya, kebalik. Namun itu tidak mempengaruhi daripada rezeki seseorang. Tidak mungkin seperti itu akhirnya rezekinya kebalik, nggak juga. Ya, tapi kalau kita katakan rumah tusuk sate tadi, ada penjelasan ilmiahnya kenapa bisa menjadi penghambat rezeki. Karena ternyata angin itu mengarah ke sana semua. Otomatis kalau angin mengarah ke sana, bukan sirkulasi udaranya yang bagus, tapi debu banyak masuk ke sana sehingga kotor, subhanallah. Kalau kotor, kita kembali ke tausiah sebelumnya. Apa maksudnya? Kalau rumah kotor, maka menghambat malaikat masuk rahmatnya malaikat rahmat masuk ke dalam rumah yang kotor, itu tidak memungkinkan malaikat rahmat untuk masuk ke dalamnya sehingga menghambat rezekinya. Jadi kalau kita cocokologikan istilah orang tua rumah sate menghambat rezeki, tidak bagus rezekinya, mungkin karena rumah tusuk sate mudah kotor. Tapi kalau rajin membersihkan, pembantunya banyak, ART-nya banyak, dibersihkan selalu, insya Allah rumahnya juga bisa banjir rezeki. Kalau toilet sama tempat tidur tuh gimana Ustaz Syam? Nah, toilet yang bagus itu adalah tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Subhanallah. Nah sekarang pertanyaan lanjutannya, bagaimana Ustaz? Saya udah terlanjur nih, saya baru dengar hari ini, saya mau ubah posisinya juga belum ada budget nih, apalagi mau resesi nih katanya. Gimana mau ngubahnya? Minimal arah buang airnya itu diubah. Lucu juga, biasanya di sini dia menghadapnya begini. Kenapa begitu? Ini soalnya salah nih ngadep kiblat, ini semuanya dibiasain. Kalau bisa. Kalaupun tidak bisa, maka
Maka yang dimaksud sebenarnya tidak menghadap kiblat itu secara langsung. Tapi kalau sudah terhalang oleh tembok, insya Allah dimaafkan atau ma'fu. Yang tidak boleh benar-benar secara langsung, tidak ada penghalang temboknya, tidak ada pintu WC-nya. Kan orang dahulu misalnya dia di padang pasir atau di mana gitu ya, jangan pernah untuk menghadap kiblat langsung atau membelakangi kiblat. Paling bagus kalau misalnya kiblat itu ada di sisi kanan kita. Paling bagus ini kiblat di sini, paling bagus sisi kanan kita. Jadi kalau kita berwudu juga kiblat itu sisi kanan. Kenapa? Karena kalau kita kumur-kumur meludahnya itu ke sebelah kiri, tidak di arah kiblat tadi. Bagaimana kalau tempat tidurnya? Tempat tidur yang bagus, posisi tidur yang bagus adalah seperti posisi orang meninggal dunia di dalam kuburnya. Satu, untuk mengingat kematian. Yang kedua, sunnah baginda Nabi SAW. Kalau dikaitkan dengan medis lagi, itu adalah posisi yang bagus juga untuk yakni jantung seseorang ketika dia tidur, dalam keadaan tidur. Karena tidur itu kan adalah setengah daripada kematian, atau memang dia mati kecil. Karena Nabi SAW mengingatkan tidur itu adalah mati kecil. Maka paling bagus ketika orang tidur mereka mengingat kematian. Bagaimana Ustaz kalau terlanjur seperti ini model rumahnya? Selama dilakukan bukan untuk meremehkan syariat, bukan untuk meremehkan sunnah Nabi SAW, insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau sudah sampai meremehkan sunnah Nabi, itu sudah sampai meremehkan syariat Islam, nah itu baru berdosa. Tapi bener juga, jangan sampai WC itu pas ngadep pintu, pas tiba-tiba orang gak lupa kunci, wow, dari lagi. Kalau ngadep samping kan, paling nggak terlalu sama frontal. juga, mohon maaf, Iya. dapur, mohon maaf, langsung. Iya. Dapur langsung. Dilihat Nggak, orang. susah, Oh, iya. susah nyalanya kompornya. Sekarang model rumah sekarang begitu semua Ustaz. Ya, tapi sekarang nih banyak juga orang yang lagi mikirin masalah tentang pemeliharaan binatang. Karena gini, Bener gak? karena mohon maaf, bagaimana nih, apakah di dalam rumah itu melihara kucing lah, anjing lah, hamster lah, ayam lah, apa itu tidak menghambat rezeki juga? Tapi saya pernah dengar juga nih Ustadz Hilman izin ya. Katanya kalau piara hewan ya selain anjing, selain singa yang atau yang gana atau ular atau apa itu katanya dilarang gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau bisa jangan deh. Nanti kalau misalnya miara-miara kayak gitu-gituan tuh anjing-anjing itu segala macam kayak tadi Ustadz yang bilang malaikat rezeki nggak mau masuk dan akhirnya rezeki juga nggak bisa Atau datang. kucing di dalam rumah, anjingnya solusinya. Kucing di dalam rumah, anjingnya di luar rumah. Kita kasih Atau tausiah. kitanya yang di luar rumah. Jangan, anjing di dalam rumah, kucing semua, buaya dalam rumah, kita di luar. Jangan. Masya Allah. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Islam itu adalah agama kasih sayang. Islam itu agama yang penuh cinta kasih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hambanya untuk mencintai, untuk menghadirkan kasih sayang kepada siapapun. Bahkan kepada seekor binatang. Akan tetapi dalam hal ini tentu ada catatan yang lebih rinci dan detail. Di dalam syariat tentu ketika kita memelihara binatang memang ada ketentuannya. Salah satunya adalah catatan yang mungkin banyak dibahas. Salah satunya adalah ketika memelihara anjing. Ya, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali untuk menjaga, untuk berburu, untuk bercocok tanam, maka tidak diperkenankan. Kenapa? Karena setiap pemeliharaannya akan mengurangi pahala amal kita sebesar 1 qirat atau 2 qirat. Nah, ini perlu jadi satu pertimbangan bagi kita gitu, agar lebih berhati-hati. Nah, gimana kalau sekarang kita mencintai binatang? Kan ada orang yang loving gitu ya, penyayang binatang gitu ya. Di dalam beberapa keterangan setidaknya ada 3 catatan yang perlu kita garis bawahi ketika memelihara binatang tersebut. Apa di antaranya? Yang pertama, tidak diperkenankan memelihara binatang yang mendatangkan bahaya atau membawa madharat. Sebagaimana kaidah usul menyebutkan la dharara wa la dirara. Janganlah engkau membahayakan diri kamu sendiri dan diri orang lain. Jadi kalau kita memelihara binatang buas di rumah kita kan khawatir. Iya, khawatir. Kita tidur, kita dimakan. Dan tamu juga enggan datang kepada rumah kita. Padahal kan boleh jadi di antara cara mendatangkan rezeki itu dengan menghormati tamu. Oh benar. Jadi kalau rumah kita banyak kedatangan tamu tuh bagus, karena itu mendatangkan rezeki untuk kita. Makanya kalau ada rumah yang sering didatangin ya, kayak Ustaz Maulana kan banyak yang datang kan? Banyak yang datang. Banyak yang datang. Itu membuka pintu rezeki.
Makanya kita kalau punya rumah dengan izin Allah ya, besarkan ruang tamunya. Agar kemudian banyak rezeki yang datang kepada kita melalui tamu itu. Karena Nabi menyampaikan barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fal yukrim doifahu, muliakan tamunya. Ya, maka oleh karena itu, satu, tidak diperkenankan memelihara binatang buas atau binatang yang membahayakan diri kita dan diri orang lain. Yang kedua, tidak diperkenankan memelihara binatang, mohon maaf, yang sudah jelas keharamannya. Okay. Dan yang ketiga, sebaiknya juga tidak diperkenankan memelihara binatang langka, satwa langka yang harus dilindungi, dan ini sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah yang melindunginya. Betul. Jadi ini di antara pertimbangan-pertimbangan para ulama ketika memelihara binatang. Tapi kalau ada yang melihara kucing, melihara hamster misalnya, sayangi, beri makan. Jangan sampai mau meliharanya tapi nggak ngasih makannya. Iya, nauzubillah min Ya, dzalik. Itu jangan bahaya sampai tuh. kita mau masukin ke rumah kita tapi kemudian kita tidak menjaganya dengan baik. Ingat, setiap yang dititipkan kepada kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hatta binatang yang kita pelihara pun juga akan diminta pertanggungjawabannya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz Hilman. Jangan piara buaya. Jangan tidur bangun-bangun. Loh, tangan saya yang sebelah udah dimakan sama buaya. Jangan bahaya. Ya, kita lanjut lagi. Kita sekarang akan membacakan pertanyaan masuk dulu nih yang ada di sosial media Islam Tinda. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Depok mau tanya Ustadz. Apakah jika salah satu pasangan kita berbohong dapat membuat menghalangi rezeki masuk ke rumah tangga? Wah, ini Ustadz Syam. Kalau ada yang bohong nih, apakah rezeki jadi seret atau rezeki jadi mampet? Pembohong itu kan tidak bisa kita ukur secara lahiriah karena penipu itu pembohong, tapi kadang-kadang juga berhasil nipu sehingga kelihatan ada rezekinya. Padahal rezeki hasil tipuan, rezeki hasil korupsi, rezeki hasil mencuri itu kan berbohong semua isinya. Subhanallah, jadi memang rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rezekinya tetap ada, mungkin uangnya tetap ada, tapi berkahnya yang tidak ada. Ketika sebuah rumah tangga dipenuhi dengan kebohongan, dipenuhi dengan kecurangan, dipenuhi dengan tipu daya, maka memang lancar gajinya, memang masih lancar usahanya, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Apa itu keberkahan? Sesuatu yang membuat kita merasa cukup, sesuatu yang membahagiakan kita, sesuatu yang membuat kita tenang. Banyak di luar sana yang isi tabungannya banyak, tapi tidak tenang hatinya. Banyak kok di luar sana yang uangnya banyak, namun hatinya merasa tidak cukup. Berarti tidak ada keberkahan baginya. Terima kasih Ustaz Syam. Kita Sama-sama, masuk ke Mas pertanyaan Fadli. yang berikutnya dari Instagram Allah juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon samarkan nama saya. Izin bertanya, apakah boleh kita percaya dengan berbagai macam tradisi untuk mencari rezeki? Tapi benar sih Ustadz, awalnya setengah nggak percaya. Setelah melakukannya, alhamdulillah sekarang rezeki mengalir terus. Nah, ini bagaimana nih Ustadz Maulana? Mohon maaf ya, buat semuanya, kalau tradisi orang dulu, pepatah ini kalau cuma sekedar nasihat, jalankan. Ada juga berdasarkan karena pengalaman. Makanya pamali, piil madi. Sebenarnya pamali itu berdasarkan dari piil madi, kata kerja bentuk lampau. Berarti pernah terjadi kalau engkau lakukan akan kejadian seperti itu. Iya. Karena berdasarkan pengalaman. Yang penting tidak melanggar syariat. Masya Allah. Kalau dari Ustadz Iman ada yang mau ditambahkan nih? Iya, rezeki itu yang menentukan, yang memastikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq. Maka catatannya, catat ya. Jangan sibuk mencari rezeki tapi lupa kepada yang memberi rezeki. Wow. Status hari Rabu. Iya, mantap, luar biasa. Nah, saya mau nanya Ustadz Syam. Iya. Ustadz Syam, ini hari ini mertua nonton nggak di Majihan? Mungkin Jihan nonton. Mertua nggak? Kurang tahu. Oh, saya bacain kalau gitu pertanyaannya ya. Ada yang Ini bagus dari lagi nih. Instagram. Kita baca Kita sini. baca. Ini kamu aja deh, aku nggak iya, enak. dari @julukan sayang. Assalamualaikum Ustadz Syam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku nikah sama Ustadz Syam, kayaknya rezeki bakal terus masuk ke dalam rumah secara nggak berhenti deh. Ustadz Syam nggak ada niatan untuk mencari istri kedua. Nah, Ngapain nggak usah Sam? Kan saya. ngiri aja sih. Orang ngomongin Ustadz Syam, nggak usah ngiri. Gimana Ustadz Syam? Niat ada, nyali tidak ada. Memang dari kemarin ditanya kalau niat ada. Niat ada, nyali nggak ada. Nyali nggak ada. Potensi ada. Potensi juga nggak ada Tapi kayaknya. Ustadz Syam, janganlah serakah. Iya. Seandainya ada, kasih dulu.
teman kita sebelah. Iya dong, makanya itu Iya. kita nggak boleh kayak gitu. Iya, Subhanallah. udah nanti jadi berantem lagi. Ya, jangan main di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi membacakan pertanyaan masuk dan juga tausiah dari guru-guru kita tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kasian banget sih nanti ada, saya minta nanti ada yang bikin pertanyaan ya.